Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Yang akan presentasi nanti Dr. Lia. Saya apa namanya ya sebagai partnernya. Enggak, silahkan Dr. Lia. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Saya jelas kah suaranya? Jelas, Bu. Cuma gambarnya yang kurang jelas ya. Backgroundnya dihapus aja. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir malam ini di acara bisnis affiliate. Sejujurnya ini kali pertama saya membawakan. Jadi mungkin nanti kalau ada masukan tambahan dari Dr. Sanjung atau dari Dr. Sanjung, mohon tambahannya. Oke, teman-teman, saya mulai ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Lia. Saya sudah menjadi dokter dari tahun 2004. Dan sudah menjadi direktur almost 20 tahun. Jadi kok bisa bergabung di bisnis affiliate, karena ini adalah satu bisnis yang merupakan bisnis oke, benefitnya bagus, related, dan menolong untuk sesama. Kita mulai ya teman-teman ya. Apa sih bisnis affiliate ini? Oke. Ini speakernya, oke. Ini saya, Dr. Lia Yulianelsis, dan pasangan saya, Dr. Antiono. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Itu agendanya. Ya, kita berada di dalam satu champion big family. Kita adalah afiliator yang bekerja bersama perusahaan yang besar untuk bergerak di bidang marketing. Kita terdiri dari 3, yaitu saya sendiri ada di bagian Champion Wealth Planner. Lalu kami juga ada yang Pro Champion dan Enrich. Kami tergabung di Champion Big Family. Nah, visi kami di CWP adalah menjadi inkubator bisnis yang membentuk 300 pebisnis perencana keuangan profesional di tahun 2030 yang berafiliasi dengan PT Prudential Life Assurance dan PT Prudential Syariah Life Assurance. Teman-teman, satu negara itu maju apabila kesejahteraan masyarakat di negaranya maju, dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara itu sangat signifikan berbanding lurus dengan jumlah pebisnis yang ada di dalamnya. Kami sangat clearly sekali gitu, pebisnis di perencana keuangan ini menjadi satu bagian yang akan mengambil peranan penting karena memang betul akan menjadikan teman-teman mempunyai satu bisnis yang oke bersama dengan perusahaan yang sudah besar sekali, yaitu PT Prudential Life Assurance dan PT Prudential Syariah Life Assurance yang teman-teman sudah tahu kiprahnya seperti apa dari zamannya Titanic juga sudah banyak. Jadi partner kita bukan main-main, dan tentu saja kitanya juga nggak main-main ya. Artinya kitanya sangat profesional, sangat bahkan direncanakan 300 pebisnis perencana keuangan yang profesional. Itulah yang kami jadikan sebagai visi yang bisa mengakomodir Indonesia ini menjadi maju dan melahirkan pebisnis-pebisnis di dalamnya. Lanjut.
Oke. Misi kami yang pertama, sebagai pemimpin inkubator bisnis yang melatih dan membimbing para calon pebisnis, agensi direktur yang bekerja secara profesional. Jadi teman-teman di sini nanti akan dididik menjadi inkubator bisnis, menjadi seorang agensi. Direktur agensi yang profesional. Profesional lalu dengan cara seperti apa? Yaitu membentuk minimal 2 orang agensi direktur pada tiap unit bisnis per tahun. Ini adalah misi atau cara bagaimana kita mencapai visi yang tadi untuk melahirkan 300 pebisnis agensi direktur. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi bagian di dalamnya karena ini sangat worth it. Lanjut. Oke, kita kenalan dulu nih sama partner kita yang luar biasa. Karena tentu saja kita pahami bersama bahwa partner itu sepadan. Kalau nggak sepadan namanya murid. Artinya kita ini berafiliasi dengan satu perusahaan yang besar, yang memang kiprahnya sudah tidak diragukan. PT Prudential Indonesia adalah didirikan tahun 1995, merupakan bagian dari Prudential PLC London di Inggris, dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal. Punya komitmen mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Jadi ini Prudential tuh nggak main-main teman-teman. Asetnya aja 76,3 triliun. Wow, partner kita ini nggak main-main secara aset. Tentu saja diharapkan kitanya sebagai partnernya juga bukan orang yang gampangan atau nggak punya value, enggak ya. Di sini kita betul-betul menjadi yang profesional karena partner kita pun sangat profesional dengan aset yang luar biasa besar yaitu 76,3 triliun, premi per tahunnya aja 23,7 triliun dengan dana kelolaan 70,2 triliun. Wow. Wah, kalau kita lihat mungkin kalau yang biasa main pasar saham satu perusahaan yang sudah go public, wah nilainya ini bisa berlipat-lipat. Jadi besar sekali Prudential dibanding BUMN maybe ya. Dan yang hebatnya klaimnya itu adalah 12,8 triliun di tahun 2020. Saya adalah salah satunya. Saya terkena COVID dan cair sebesar 600 juta. Jadi memang luar biasa. Prudential itu memang betul-betul benefitnya banyak sekali untuk masyarakat Indonesia. Jadi kita ini memang dididik menjadi pebisnis dan pebisnisnya ini related atau berhubungan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat Indonesia yaitu perlindungan kesehatan ataupun jiwa. Dan ini nomor 1 merek yang terpercaya dengan tertanggungnya ada 2,8 juta. Wow, luar biasa ya. Jadi ini nomor 1 di Indonesia dengan brand awareness 95%. Jadi kalau nyebutin asuransi, yaitu adalah Prudential. Kayak kita nyebutin pasta gigi, yaitu Pepsodent. Sudah se-brandingnya sebesar itu. Jadi memang Prudential ini luar biasa posisinya. Lanjut. Oke. Produk. Produk kita secara garis besar kita punya 4 produk besar yaitu asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis, asuransi pendidikan dan asuransi jiwa. Lanjut. Oke, teman-teman boleh dihidupkan kameranya. Saya sangat tersentuh sekali dengan video ini karena video inilah yang sering membantu dalam keseharian menyelesaikan atau menjadi solusi. Kita sama-sama lihat videonya yuk teman-teman. Boleh dimulai? Teman-teman boleh di-mute
Suaranya, kita mulai. Ini ada satu video yang tentang kebutuhan yang sangat, berkesinambungan atau related, dan ini banyak sekali membantu. Ini namanya kisah tentang keranjang kehidupan keluarga. Dalam satu masa, ada sang bapak yang berjalan dengan istri dan 2 anaknya. Beliau membawa keranjang yang isinya batu-batuan. Batu-batuan itu berat banget. Batuannya banyak, isinya ada cicilan, rumah, ada pendidikan anak, ada biaya hidup. Dalam berjalan, dalam hidup, jalan tidak selalu rata. Kadang up, kadang down. Begitulah hidup, kadang sedih, kadang senang. Ketika kondisinya tidak lurus, tangan sang bapak tidak bisa memegangi keranjang ini oleh kedua tangannya, tetapi oleh satu tangannya. Apa yang terjadi? Keranjangnya menjadi miring dan isinya menjadi tumpah. Jadi isi batuan tadi ada yang terjatuhkan atau ada yang tidak terrealisasikan. Lalu apa jadinya kalau sang bapak sebagai pencari nafkah utama tidak ada? Lalu sang istri yang biasanya mengiringi sang bapak dalam kehidupan sehari-hari di rumah menjadi harus menanggung keranjang ini. Yang tidak biasa mencari nafkah menjadi harus menopangnya. Tidak ada pengalaman ataupun terbatas ataupun memang ada anak, sehingga keranjang ini tidak lurus, jatuh. Dan bagaimana kalau seandainya keduanya yang tidak ada? Maka anak-anak inilah yang akan menanggung. Ini adalah yang menggerakkan kami untuk bagaimana memberikan edukasi pada masyarakat karena kebutuhan ini sangat tinggi. Kebutuhan di mana banyak sekali istri-istri yang kehilangan ataupun bapak yang sakit ataupun anak yang kehilangan orang tua sehingga harus menanggung keranjang ini. Tetapi bayangkan kalau keranjang ini tetap lurus dipegang, semuanya akan tetap berjalan. Kita nggak mau juga kan kalau pendidikan anaknya nggak dijalanin, cicilannya nggak dijalanin, maka perlu yang namanya pilar. Pilar di kiri kanan tadi ada yang warnanya merah. Kalau satu tangan Bapak sedang sakit kritis mungkin, karena 95 masyarakat Indonesia terkena penyakit kritis menurut data. Jadi ketika sakit kritis hanya satu tangan, pilar ini akan tetap membantu menanggung apa yang menjadi cicilan, apa yang jadi biaya sekolah, apa yang jadi beban sehari-hari tetap ditanggung. Dan bagaimana kalau tutup usia, karena usia tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Sang Pencipta. Pilar ini pun akan menjaga agar keranjang ini tetap kita pegang. Sang istri tetap bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, fokus dengan pendidikan anak, dengan masa depan anak, tidak usah pusing, tidak usah mencari nafkah dan lain sebagainya karena semua sudah ditanggung oleh pilar ini. Begitulah pilar ini bekerja agar memastikan bahwa semua beban-beban atau kewajiban ini tetap berjalan, walaupun jalanan yang dilaluinya tidak rata. Sehingga istri dan anak-anak tetap bisa menjalankannya, pendidikannya tetap baik, cita-cita masa depan yang cerah pun akan tetap dijalani, biaya hidup tetap lancar, nggak usah ngutang sana, nggak usah ngutang sini, nggak usah pinjol, nggak usah. Sekarang banyak sekali pinjol ya, yang menjatuhkan harga diri kita ya. Nah, ini akan memberikan persiapan finansial. Inilah yang namanya pilar finansial yang sejatinya merupakan kepentingan kita bersama termasuk saya. Dan kita di bisnis affiliate ini bertugas memberikan edukasi ini agar bisa semua memahami akan terjadinya risiko dan ada jaring pengaman atas pilar finansial ini. Mudah-mudahan
ini bisa tercerahkan. Itu yang pertama. Ini yang kedua, teman-teman. Ada 3 benefit dari life insurance. Satu yang tadi diceritakan adalah proteksi your family. Yang kedua, proteksi bisnis. Jadi yang pertama ini, kalau terjadi sesuatu sama pencari nafkah, seperti tadi pilar finansial dijelaskan, maka life insurance is not for you, bukan buat yang meninggal ya, tapi ini untuk keluarga. Jadi pilar yang tadi finansial itu untuk melindungi family, itu artinya memberikan cinta kasih kita untuk keluarga. Kita tidak membiarkan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang jadi lowes gitu ya, bukan pendidikan nomor 1, bukan lingkungan yang baik, karena kita tahu lingkungan yang buruk akan mempengaruhi masa depan. Kalau dari banyak sekali mentor-mentor bisnis, lingkungan mempengaruhi, kita nggak main-main gitu. Dengan kita memberikan insurance ini sebetulnya bukan buat yang meninggal, tapi buat keluarga, bagaimana cinta kita. Ini contohnya, 35 tahun, punya anak. Anaknya pasti tergantung pada pendapatan. Dan inilah saat yang tepat untuk life insurance. Yang kedua, proteksi bisnis, teman-teman. Kalau teman-teman adalah business owner, saya juga business owner, saya sangat worry dengan bisnis saya, karena ketika kita menjadi bisnis, semuanya kita pikirin, THR-nya gimana, gajinya gimana, operasionalnya gimana, utangnya gimana, marketingnya gimana. Boleh dilanjut videonya. The business owner will have, as a person, is taking care of the profitability. Seorang pebisnis itu memang semuanya, semua aspek itu merupakan tanggung jawabnya. Karena itu, sebagai pebisnis itu menjadi ruhnya. Orang-orang ini atau kayak saya pebisnis jadi ruhnya. Kalau nggak ada tuh beda cara mengelolanya, belum tentu seahli, belum tentu sejago, belum tentu mendapatkan solusi atas pengalaman-pengalamannya, karena semua marketingnya, semua utangnya, semua dikelola. Tetapi dengan adanya life insurance ini akan protect bisnisnya terhadap hutangnya, karena zaman sekarang memulai bisnis itu selalu kolaborasi. Salah satunya adalah kolaborasi dengan pendanaan atau bank atau yang lain-lain atau investor dan lain-lain. Dan ini akan membackup kita di liabilitas atau di hutang. Jadi untuk bisnis owner apapun itu bisnisnya, mau yang kecil, sedang, UMKM, besar, kita harus pastikan bahwa ini aman. Inilah pentingnya menjadi seorang financial advisor. Oke. Mudah-mudahan 2 video tadi tentang kebutuhan yang sangat related di depan mata, bagaimana ada bahasa bahwa orang kaya akan sangat tahu bagaimana menjadi kaya dan lebih kaya, karena memang ini punya jaring-jaring pengaman. Tapi kan kita juga mau ya semuanya juga menjadi setidaknya financial established atau tidak goyah ketika kita sudah punya income, ketika kita sudah punya bisnis, ketika kita sakit kritis dan lain-lain, ada yang membackup ini semua. Lanjut. Ini adalah kebutuhan yang akan kita proteksi. Dan ini yang harus diedukasi. Faktanya adalah di dalam indeks literasi keuangan atau
pengetahuan, keterampilan, keyakinan seseorang bahwa ini adalah penting, bahwa asuransi ini penting karena related terhadap resiko-resiko hidup, itu literasinya baru 12,7, 15,8% ya, baru 15,18%. Dan inklusi keuangan atau ketersediaan akses lembaga produk yang menyediakan kebutuhan ini itu baru di 12,1%. Jadi sebetulnya edukasinya sendiri pun masih sangat rendah. Disinilah kita butuh teman-teman untuk ayo join gitu. Bahwa Indonesia ini butuh sekali pencerahan. Jangan sampai gimana nanti, tapi nanti gimana. Karena indeks literasi keuangan di kita pun masih rendah, masih di 15,8. Dan inklusi keuangan atau lembaga yang menyediakan bagaimana kebutuhan atas layanan jasa keuangan tersebut yang bisa menjadi jawaban atas solusi resiko finansial ini masih sangat kecil, masih di 12,1. Jadi memang di sini masih luas sekali, masih luas yang harus kita edukasi, masih luas juga yang harus kita berikan pemahaman agar memiliki pilar-pilar untuk keamanan finansial ini. Sesuai dengan visi misinya OJK mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan, jadi kita sangat sejalan. Bisnis afiliator ini merupakan sejalan dengan bagaimana negara mau memajukan Indonesia lewat finansial. Karena kita tahu negara maju itu tandanya dia tidak kesulitan keuangan. Tidak kesulitan keuangan itu karena banyak pebisnis di dalamnya. Salah satu pebisnis itu yang memang dia akan mengerti bagaimana literasi ini, bagaimana kebutuhan ini, dan bagaimana mengakomodir atau apa sih media untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini di depan mata angkanya masih kecil dan ini merupakan konsen pemerintah lewat OJK. Mungkin teman-teman sering banget dengar OJK ya. Bagaimana visi dan misi ini merupakan konsennya pemerintah gitu. Kadang-kadang kita mendengarnya cuma agen asuransi. Oh, tidak seperti itu, teman-teman. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini jauh lebih solusi lebih dari itu. Dan pemerintah sangat membutuhkan kita-kita yang akan invasi atau masuk ke masyarakat langsung untuk memberikan edukasi ini bagaimana pentingnya menjaga keberlangsungan agar Indonesia ini tetap menjadi maju dengan ditandai dengan keluarga-keluarga yang sejahtera dan tidak ada kesusahan di dalam finansialnya. Lanjut. Selanjutnya teman-teman, terus kita ngapain sih? Terus kalau kita join ngapain sih? Yang pertama, kita terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama kita menjadi affiliate insurance marketing. Tapi ingat loh, marketingnya bukan marketing panci, abal-abal. Ini perusahaan besar. Nilainya itu puluhan triliun. Tentu saja perusahaan besar mau berpartner dengan partner yang profesional, yang value-nya bagus atau valuable. Kita ini berpartner dengan perusahaan besar, teman-teman. Kita ini affiliate insurance marketing perusahaan besar. Terus tugasnya kita apa? Edukasi. Edukasi pentingnya insurance. Karena kadang di luar sana cuma karena kasihan, karena ya asuransi gitulah kesehatan, walaupun nggak paham lebih detail seperti apa sih kesehatannya, seperti apa sih ketika sakit kritisnya, ketika menjadi pilar finansial untuk keluarganya. Yang kedua, selling on customer need. Kita betul-betul listen, kita betul-betul mendengar apa sih yang dibutuhkan oleh customer. Jadi enggak yang memaksakan, karena kita juga lihat ini kebutuhannya apa. Oh, kesehatan sudah ada BPJS, it's okay. Oke. Butuh buat apa? Butuh buat pilar finansial untuk anak-anak pendidikan nanti ke depan. Oke. Jadi kita akan mendengar apa yang dibutuhkan oleh customer, yaitu masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kita protect many families.
and give professional service. Perusahaan yang profesional, tentu saja kita harus memberikan professional service. Dengan cita-cita mulianya adalah memprotek many keluarga. Bayangkan, kalau pendidikannya terjamin dengan baik, maka dia akan well educated, dia akan berpendidikan baik. Saya termasuk dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, tapi alhamdulillah saya bisa sekolah sampai jadi dokter. Saya merasakan betul bagaimana jomplangnya pendidikan ini membuat kemajuan dalam perekonomian, dalam educate, dalam grade attitude itu sangat terasa, sangat terasa. Oleh karena itu kita harus protect many families. Dengan adanya asuransi ini, masa depan anak-anak kita, masa depan anak-anak bangsa Indonesia, itu akan jauh lebih terprotek. Itu ketika kita menjadi job di affiliate insurance marketing. Setelah itu, kita ada step selanjutnya yang lebih dalam, yaitu business development atau sebagai agensi direktur. Seperti saya sampaikan di awal, kita menginginkan teman-teman menjadi direktur. Dalam satu perusahaan biasanya direkturnya satu, kalau di sini enggak. Direkturnya bisa banyak banget. Dan teman-teman bisa memimpin agensi. Apa yang dilakukan? Satu team building. Team building bagaimana membuild timnya agar profesional, mendengarkan kebutuhan dari customer atau masyarakat, dan bagaimana mengeratkan hubungan dengan sesama tim, juga customer. Yang kedua, develop business and multiply income. Kita di sini harus develop bisnis kita. Karena bisnis ini betul-betul bisnis yang related dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja harus di-develop selalu gitu. Bagaimana kita menjadi keluarga untuk nasabah-nasabah kita, bagaimana kita menaikkan kualitas dari kemampuan pembelajaran kita dengan produk-produk yang sesuai sehingga tidak salah memberikan advice. Dan efeknya sangat signifikan akan meningkatkan income kita. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, channel of blessing. Suami saya pernah menawarkan sama temannya yang di awal sangat tidak mau untuk membeli insurance dan istrinya tidak setuju. Nah, Allah berkata lain, suaminya karena sakit kritis dan meninggal. Lalu istrinya baru tahu ketika tutup usia bahwa suami telah mempersiapkan. Itu momen ketika blessing banget karena istrinya berkata, lihat wajah om ini nak, om inilah yang menyelamatkan keluarga kita. Aduh, itu momen yang kayaknya nggak pernah tergantikan ya di bisnis manapun. Dan ini kita dapatkan di sini. Gitu teman-teman. Jadi bisnis ini luar biasa, bukan hanya income, tapi kita dekat sebagai keluarga, juga kita memberikan blessing untuk customer kita, juga untuk tim kita. Boleh dilanjut? Ya, ini adalah benefitnya. Tentu saja yang pertama adalah karirnya naik. Nanti ada tahapannya, mulai dari business affiliator, kemudian jadi associate agency director, kemudian jadi agency director, ya tentu saja dia jenjang karirnya jelas, jadi teman-teman juga tahu mau bagaimana dan sampai jadi apa. Tentu saja ini akan berhubungan langsung dengan income yang meningkat. Lalu personal development, karena memang kita harus belajar dan bagaimana mendeliver ini. Ini something yang menarik, gitu. Something yang menarik yang kita pelajari. Gitu. Lalu kita akan mempelajari ini dengan fun dan enjoy. Jadi di dalam sini tidak hanya tentang produk-produk, tapi bagaimana kita pribadi yang bermanfaat itu memang lebih harus belajar lagi bagaimana pendekatan, bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita mengelola semuanya dengan baik.
Ini career path-nya partner 6 sampai 12 bulan, menjadi AAD atau associate agency, kemudian jadi agency director, lalu AD1, eee, lalu ya ini adalah tadi adalah career path-nya. Seperti kita ketahui, di bukunya Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki menceritakan ada 4 kuadran bagaimana kita mencari income. Yang pertama adalah as employee, yaitu kita menukarkan waktu kita untuk bekerja dalam satu perusahaan. Kita menukarkan semua keahlian kita menjadi salary namanya. Yang kedua adalah self employee, yaitu kita bekerja dengan keahlian kita di jam tersebut dan kita mendapatkan hasil dari keahlian kita tersebut, contohnya dokter atau bisnis affiliate seperti ini adalah self employee. Lalu kuadran kanan, kuadran yang sangat diinginkan oleh semua orang, yaitu sebagai business owner, ini yang kita tawarkan salah satunya adalah menjadi agensi director, yaitu sebagai pemimpin dari satu business owner. Yang terakhir tentu saja investor. Investor adalah di mana uang yang bekerja untuk mendapatkan uangnya lagi someday. Kalau kita sudah punya banyak kapital, punya earning, punya banyak pendapatan yang bisa kita investkan dan akan menghasilkan investment. Ini adalah 4 kuadran. Nah, dalam income projection, kalau kita sebagai partner itu kita dapat berapa sih kurang lebih sebulannya? Kita dapat 10 juta teman-teman kurang lebih. Kemudian ketika kita menjadi associate agency director, dapat berapa sih sebulan? Kita dapat 30 juta per bulan teman-teman kurang lebih. Dan ketika menjadi agency director, kira-kira berapa? 59 juta kurang lebih 1 bulan. Dan ketika jadi AD1, 100 juta per bulan. Sebetulnya ini bukan satu-satunya jalan, tapi kalau untuk menjadi pegawai, untuk mendapatkan income yang secepat ini, mungkin butuh berpuluh tahun ya. Kalau di sini tidak perlu lama, teman-teman. Dan ini real dan banyak sekali yang sudah mendapatkan hal ini. Ini offering yang menarik menurut saya ya. Mudah-mudahan teman-teman satu satu sepemahaman dengan saya bahwa ini menarik. Oke. Dari mana sih sumber income-nya? Yang pertama dari komisi tentu saja, karena kita memang bisnis afiliator, ketika kita memang menjadi affiliate-nya PT Prudential, maka kita akan mendapatkan komisi dari setiap yang kita afiliatkan, kemudian kita mendapatkan bonus, bonus produksi, bonus konsistensi, ada juga bonus graduation, tapi ini khusus untuk ProVenture. Kalau teman-teman juga mau ProVenture boleh hubungi nanti yang mengundangnya, karena ProVenture nanti ada kategori-kategori khusus. Nah, kemudian yang ketiga allowance, ini juga sama untuk ProVentures. Silahkan nanti yang dihubungi, ini ada kategorinya. Yang keempat kita ada overriding. Overriding hanya untuk leader. Leader itu mulai dari associate agency director ke atas. Bisa, ketika jadi agency director dan seterusnya AD1 dan AD2 dan lain-lain. Lalu ada mentorship bonus juga. Jadi di sini teman-teman yang pasti dapat komisi dan bonus. Ketika teman-teman join as a ProVenture, maka teman-teman akan mendapatkan lebih dari komisi dan bonus, teman-teman dapat allowance ya. Monggo, kalau tertarik yang ProVenture boleh penuhi syarat-syaratnya. Kalau mau coba dulu boleh pakai yang biasa, yang komisi dan bonus, tapi keduanya oke. Yang tadi saya jabarkan di awal, kurang lebih 1-6 bulan income-nya adalah 10 juta, itu bukan yang ProVenture, itu masih yang biasa. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, bisnis ini kita bangun dengan fun dan enjoy. Kenapa? Karena selain tadi kita mendapatkan income, juga karir path dengan income yang meningkat juga, kita mendapatkan insentif trip nasional dan internasional. Jadi kita sering jalan-jalan teman-teman. Saya salah satu yang ketagihan jalan-jalan. Tiap tahun harus jalan-jalan. 2 tahun COVID ini memang jadi agak-agak dorman juga nih gara-gara jalan-jalannya dorman.
dan terkena COVID juga ya. Jadi luar biasa ya, jalan-jalannya luar biasa loh. Pakai fasilitas yang number one, jadi hotelnya tuh bintang 5 nggak pernah mimpi deh, di Paris bintang 5 gitu ya, di Swiss yang mahalnya setengah mati juga bintang 5 gitu, ataupun di Jerman, wah seru banget ya teman-teman, seru banget. Juga ada perjalanan di dalam negeri. Ada reward contest juga, ada business community juga yang tentu saja untuk memberikan benefit-benefit positif, kitanya harus positif. Sehingga ketika teman-teman bergabung di komunitas kita, terasa vibrasi positifnya. Karena kita harus menularkan vibrasi positif ini untuk educated, bahwa ini sesuatu yang baik dengan positif. Lalu tentu saja kita ada fun dan gathering, di mana kita menyamakan kepositifan kita, di mana kita sharing sesuatu yang membahagiakan dan untuk berkembang bersama. Selain itu, personal development kita lakukan oleh sang leader-leader kita. Kita adakan training, motivasi, creativity, seminar, mentoring, coaching, wah luar biasa. Luar biasa. Di sini kita mendapatkan mentor-mentor bisnis free, teman-teman. Yang kalau saya bayar itu selama COVID 1 tahun, saya ikut ya. 120 juta kita spend untuk training di sini gratis teman-teman. Karena saya dokter, saya direktur, saya dituntut untuk selalu training. Tahun lalu spend saya pribadi untuk training itu di 120 juta, luar biasa ya. Tapi di sini free. Wah, luar biasa. Selain dapat income, selain diajarin, it's free, it's fun, it's positive, valuable, income yang besar. Wah, maka untuk saya sebagai seorang direktur dan dokter ini sangat-sangat worth it ya. Boleh lanjut? Waktunya udah habis. Kah? Oh belum. Oke. Masih ada slide? Ada videonya. Ada video ya? Oke, kita nonton dulu video ya teman-teman. Videonya kayaknya bermasalah. Kita skip dulu ya tontonnya. Oke. This is the system. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan tadi benefit-benefit yang sudah dijelaskan di awal. Ya tentu saja kita ada selling. Kita harus punya untuk selling atau untuk kita bisa berjualan, kita full lisensi by AAJ dan ASI atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia. Dengan training FPC, partnernya PIP. Lalu ada study case, lalu ada code of ethics, karena kita ber-attitude yang dengan baik. Kemudian untuk profesional, untuk selling kita akan menuju profesional ke depannya dengan Prudential Financial Advisor atau PFA, MDRT, COT, TOT, Sertifikat Financial Planner. Jadi kalau menjadi seorang yang senang jualan, saya termasuk orang yang senang jualan, pattern-nya untuk profesional itu ya ini, kita tempuh dengan Prudential Financial Advisor, lalu kita capai yang namanya MDRT atau Million Dollar Round Table, ada COT dan TOT juga, nanti mungkin teman-teman akan dijelaskan, itu income-nya orang-orang miliaran deh, gampangnya gitu. Lalu ada sertifikat yang diakui oleh internasional, namanya Certificate Financial Planner. Ini merupakan bentuk profesionalisme ketika kita menjadi seorang yang senang berjualan, karena saya termasuk orang yang senang berjualan.
Sistemnya ada 2, kita cuma selling dan rekrutmen. Apabila rekrutmen, ya jalurnya jalur reguler, yaitu teman-teman hari ini diundang, tertarik, lalu hubungi pengundangnya, lalu mengikuti pattern yang tadi sudah ada, FTC, lalu ujian AJI, kemudian menjadi agent atau bisnis affiliate, atau pakai jalur ProVenture yang tadi saya bilang. Ini mendapatkan gaji teman-teman, tetapi ada spesifik yang harus dipenuhi. Keduanya boleh, monggo silahkan. Nanti menghubungi yang pengundangnya, keduanya menarik. Cuma bedanya untuk ProVenture lebih tersistem semuanya, lebih full timer dan memang ada gajinya. Lalu ada income stream, terus ada code of ethic ya, memang kita selalu ada ya attitude dengan kode etiknya ya. Lalu dengan cara apa succession program, eternal agency director dan channel of blessing. Ini cara-cara untuk diturunkannya. Nah, gimana Dokter Ana, silakan tambahkan. Untuk program succession untuk iya. warisan untuk penerus. Iya, jadi kayak saya seorang agency director, ternyata berkata lain, tapi inginnya panjang umur ya. Terus saya masih jadi agency director karena tidak akan pernah expire agency director saya, itu ada suksesinya, diturunkan ke anak saya otomatis. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini long lasting, nggak hancur begitu saja kalau kitanya udah nggak ada. Lanjut. Ini adalah the mentor kita. Wow, luar biasa banyak sekali teman-teman. Ini adalah mentor-mentor yang dengan tulus, dengan bahagia, dengan positif akan sharing dengan teman-teman dan mengupgrade apa yang bisa diupgrade di teman-teman agar kita bisa mencapai apa yang tadi dicita-citakan oleh Indonesia juga sebagai pebisnis dan juga oleh Champion Wealth Planner yang tergabung di dalam Pro Champion. Di Pro Champion ada, wah ini luar biasa nih, ada Bu Selvi, Dr. Senjung, Cinoni, ada Julian, Syaftin, Sudarjo, ada Dr. Gigi Tine, di Enrich juga ada Ruby, Dewi, Sylvia, Vero, banyak banget. Nah, karena yang speakernya saya mau nunjuk foto saya aja. Jadi di Champion Wealth Planner, sebelah kiri bagian bawah ada Dr. Lia, Dr. Antion. Nah, itulah saya yang langsing dan seksi, alias sebaliknya. Lanjut. Oke, teman-teman, ini something yang menarik menurut saya. Dari sisi income pun bertumbuhnya, wow, banyak sekali ya. Dari 10 naik ke 30, naik ke 100 gitu ya. Waktunya nggak lama. Dari sisi personal development oke banget, dari sisi fun oke banget, dari sisi reward oke banget, dan nggak main-main. Partner kita PT Prudentialnya juga nggak main-main. Dia perusahaan yang profesional, pasti bangga banget kita berpartner dengan yang profesional, artinya kitanya juga profesional. Mungkin dari saya cukup sekian teman-teman, mudah-mudahan tercerahkan. Kalau ada yang mau kita diskusikan, boleh. Kalau ada kurang-kurang, silahkan Dr. Sanjaya, Bu Fatma, Dr. Senyu, silahkan ditambahkan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk Dr. Lia, Dr. Antiono. Oh ya, sebelum masuk ke tanya jawab, saya lupa memperkenalkan siapakah beliau, Dr. Antiono dengan Dr. Lia. Ya, mereka adalah direktur dari rumah sakit ya di daerah Cimahi, Rumah Sakit Umum Avicenna. Ya, jadi beliau adalah dokter, terus kemudian sebagai seorang direktur rumah sakit. Nah, direktur rumah sakit juga memiliki bisnis affiliate dengan PT Prudential. Nah, ibaratnya saya ingin teman-teman jadi pertanyaan pancingan nih. Mungkin ada yang penasaran, kok bisa sih, kok mau sih seorang direktur rumah sakit yang sudah jelas gitu ya, bisnisnya sudah jelas,
besar, intan pemimpin besar, kok mau sih ikut bisnis affiliate ini? Ada nggak yang penasaran? Silakan. Teman-teman masih ada waktu sampai jam 9, 10 menit lagi untuk tanya jawab. Silakan. Untuk menguatkan teman-teman apakah memang ini pekerjaan ini cocok dengan teman-teman semua. Silakan. Silakan bisa open mic langsung. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Silakan mau bertanya langsung di open mic aja. Tentang bisnis ini, ataupun yang mungkin kenapa Dr. Lia atau Dr. Antiono mau menjalankan bisnis ini. Silakan. Malam, Dok. Malam. Ini dengan siapa ya? Saya Vinda Aprilia dari Cibinong, Dok. Baik. Mau bertanya, Dok. Ini kan Vinda kan lulusan dari D3 Kebidanan. Untuk ya yang tadi itu paling yang ditanyain paling yang tentang prudensial dengan bidan itu hubungannya apa gitu, Dok? Maaf. Terus biasanya itu kerja kita seperti apa? Basicnya apa kita ke bagian pemasarannya aja? Apa ke bidannya juga kita apa sih namanya? ilmu kesehatan kita kepake apa bagaimana Dok itu, Dok, biasanya, Dok, kalau di prudensial. Oke. Yang pertama tadi pertanyaannya apa? Punten. Tadi kan Pindah kan lulusan dari D3 Kebidanan ya, Dok, ya. Kalau misalkan dari PT Prudensial itu ada hubungannya nggak dari PT Prudensial ini, Dok? Hubungannya? Wah, hubungannya banyak sekali. Hubungannya karena dunia medis memang dekat sekali dengan prudensial ya. Apalagi kalau misalnya dari kebidanan, maka akan tahu banyak hal, lebih memudahkan untuk menjelaskan mungkin di kesehatan ya. Di kesehatan nanti akan lebih memudahkan kita, dan saya termasuk yang sering membantu. Contohnya ya, tapi teman-teman yang bukan kesehatan jangan khawatir karena leader-leader di sini banyak yang kesehatan. Contohnya ya teman-teman, mohon maaf, kita pernah tinggal di Padalarang, terus tetangga kita operasi, bukan nasabah kita, beliau operasi di Rumah Sakit Cahaya Kawaluyaan, pakai prudensial zaman dulu yang preminya 300.000, terus operasi apendisitis, COB dengan BPJS dan prudensial, ternyata yang di covernya cuma 5 juta. Karena kesehatan, dia minta ngelihat gitu. Ternyata kita lihat kok operasinya operasi kecil gitu. Padahal apendisitis kan operasinya operasi sedang ya. Mungkin kalau kebidanan sesar kan operasi sedang ya. Nah, ketika kita lakukan ini operasi sedang, kita bersurat ke prudensial, premannya langsung naik gitu. Oh, ini kenapa prudensial di awal pakainya operasi kecil? Ternyata yang salah input adalah petugas rumah sakitnya. Nah, itu contoh sederhana dari medis. Dari medis, kenapa medis ini menjadi sangat berhubungan erat dengan ini, karena kita bisa lebih memahami lebih dalam. Tapi teman-teman yang bukan medis juga jangan khawatir, karena di kita timnya juga banyak yang medis. Seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah kita menjadi marketing gitu ya? Ya, Dok. Terus ini, Dok, apa ya namanya? Kan STR Pindah kan mati, Dok, di tahun ini, Dok, bulan April tanggal 20. Nah, itu Pindah itu baru ikutin MU. Nah, maksudnya bakal ini nggak mempengaruhi Pindah buat masuk ke perusahaan prudensial ini? Enggak. Kita di prudensial betul-betul apa ya? Betul-betul sangat welcome dengan semuanya, karena pendidikannya juga nanti diberikan secara khusus ya, Vina ya. Pindah. Jadi oke banget sih. Dan pengalaman saya, kita ngejalaninnya di sela-sela pekerjaan atau di waktu kosong, karena kalau teman-teman sudah memahami personal development yang tadi, komunikasi inilah yang dibentuk gitu. Baik, Dok. Dibentuk karena kadang-kadang orang nawarinnya tuh kayak nawarin apa ya, yuk beli dong asuransi gitu. Kalau kayak gitu kan pada kabur ya. Tapi kalau kita jelasin benefit, kita cerita ada pasien yang begini, kita cerita ada begini, edukasi begini, malah ya
saya punya kafe teman-teman ya. Ada satu kafe yang saya buat dan saya bersamaan dengan saya masuk Prudential itu beda banget. Di Prudential kami earning atau pendapatannya yang kita kumpulkan tuh udah hampir 3 miliar. Luar biasa ya dalam waktu 3 tahun ya, 3 tahunan. Di mana kita cari seperti ini? Padahal kita edukasinya ya ngobrol-ngobrol, kita ketemu sama orang karena kan dibutuhkan oleh semua orang ya pilar-pilar finansial kayak tadi. Jadi Vinda kalau dirimu join ini waktu yang tepat sih karena memang ini Baik, bagus. Dok. Ya, Oke, Dok. terima kasih. Tapi untuk kebidanan dengan apa namanya prudensial ini memang ada hubungannya ya, Dok ya. Yes, Jadi lebih betul. ya kayak apa ya, kayak diagnosanya misal ada hubungannya dengan itu Benar. apa enggak gitu. Iya, Kenapa dia harus betul. dioperasi atau tidak gitu ya, Dok. Iya, betul. Dan memang di kesehatan kita kan udah diajarin empati ya. Jadi Iya, ketika sakit itu kita tuh memang tergerak gitu ya perasaannya itu sangat dibutuhkan. Empati ini sangat dibutuhkan di bisnis ini gitu. Karena hati ke hati gitu yang menggerakkan orang mau memproteksi keluarganya itu karena kecintaan keluarga. Dengan kita berempati dia mau loh mencintai keluarga karena tadi disebutkan untuk asuransi jiwa itu bukan untuk mengganti jiwa kita, bukan. Tapi ketika kita tidak ada, keluarga kita tetap menjalankan kehidupannya dengan baik. Itu adalah bukti cinta. Nah, itu harus di-deliver dengan sesuatu yang berempati baik. Mudah-mudahan menjawab ya. Semangat. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Yang lain ada yang mau tanya atau cukup jelas? Izin bertanya. Boleh, monggo. Mohon izin, saya Faisal dari Banjarmasin. Saya mau bertanya ini. Tadi kan untuk prudensial itu ada yang konvensional sama syariah. Nah, untuk yang calon afiliasi ini, maksudnya yang kami ini, apakah kami bisa memilih yang ke konvensional dan yang syariah atau gimana? Itu yang pertama. Ya, baik. Mau langsung dijawab? Lanjut yang kedua, Bu. Oh, lanjut yang kedua. Boleh, monggo. Kemudian yang kedua, setahu saya, ini kan tadi ada yang kayak freelance gitu, maksudnya nggak terikat. Kalau saya salah, mohon luruskan. Nah, untuk yang freelance itu tuh, itu apakah ada targetnya juga, dan kemudian apakah ada benefit pastinya? Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau untuk AAJI dan ASI, yang utama yang wajib adalah AAJI. Karena kita berada di perusahaan asuransi ya. Dan ketika kita mau menjual produk syariah, maka kita harus mengikuti ujian ASI. Gitu ya. Jadi yang pertama AAJI dulu, baru nanti dengan ASI kalau kita mau menjual produk-produk syariah. Kalau saya sendiri memang syariah. Jadi dua-duanya dijalankan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kayak gimana gitu ya, dan ada benefitnya nggak kalau untuk part time gitu ya? Benefitnya banyak, karena sampai saat ini sebetulnya bukan part time ya, full hard, tapi apa ya bahasanya? Saya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Sanjaya, suami saya Dokter Ono, direktur rumah sakit, membawahi 1 rumah sakit, saya direktur PT, membawahi 3 rumah sakit dan 10 klinik. Saya sampai saat ini masih bekerja. Jadi masih menjalankannya sebagai part time dengan benefit yang banyak banget. Tadi kurang lebih 3 tahun kami dapat sekitar 3 miliar. Lumayan lah 1 rumah di Kota Baru Parahyangan kita dapat dari Prudential. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Apa ada lagi yang mau ditambahkan? Dokter Ana ada yang mau ditambahkan? Cukup. Ibu maaf, ini yang untuk pertanyaan kedua itu tadi, itu apakah ada targetnya atau kan tadi ada ya? Ya, targetnya itu sebetulnya yang menentukan
kita sendiri targetnya. Jujur, karena saya memang ingin cepat-cepat jadi leader, dulu saya tipikal pengejar. Jadi kalau tadi diceritain pendapatan kalau jadi bisnis afiliator aja 10 juta cukup, terus teman-teman nggak mau naik jadi associate agency director yang 30 juta, teman-teman nyaman di 10 juta, it's okay. Prudential nggak akan pernah ngasih target. Gitu ya. Tapi teman-teman pengen, aduh saya pengen 30 juta deh, kayaknya 10 juta kurang. Ya udah, ayo bikin target sendiri. Jadi di sini targetnya memang sendiri. Kecuali teman-teman join lewat ProVenture. ProVenture memang ada spesifikasi khusus karena dari awal punya gaji. Beda dengan free time atau part time ini kan memang tidak ada gaji ya, sesuai dengan komisi lah. Dengan apa yang kita affiliate-kan gitu ya. Nah, jadi targetnya tergantung Mas Faisal nih, Bang Faisal, Kak Faisal. Maunya 10 juta cukup nggak nih gitu. Kalau cukup ya oke gitu. Tapi kalau mau kurang nambah boleh. Silahkan. Gitu. Kalau saya sih kemarin memang nyari yang 100 juta jujur ya, makanya dalam 2 tahun saya kejar yang 100 juta. Oke, mungkin. Mudah-mudahan menjawab ya, Kak Faisal. Ya, terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Silahkan, ada yang angkat tangan ya? Prilly. Misi, Bu. Oh iya. Halo, Halo. Assalamualaikum dokter. Izin Waalaikumsalam. bertanya, saya Prilia dari Bekasi. Baik. Izin bertanya bagaimana perusahaan jika telat membayar premi? Oke. Ada lagi pertanyaannya? Dan berapa besar limit dari tiap yang kita pasarkan? Oke. Silahkan dokter bantu menjawab. Perusahaan punya waktu tenggang 30 hari. Betul ya? 30 hari. Jadi dari jatuh tempo sebelum 30 hari baiknya sudah dibayar. Setelah 2 tahun memang biasanya ada, sekarang 3 tahun ya? Setelah 3 tahun ya? 2 tahun ya Mas ya. Jadi memang kalau untuk telat premi itu 30 hari. Kalau bisa jangan sampai lebih dari 30 hari. Takutnya manfaatnya stop. Jadi ketika masuk rumah sakit, polisnya nggak aktif. Jadi nggak bisa di-cover, sayang sekali. Terus kalau misalnya nggak aktif, ngulang lagi dari awal karena dipulihkan namanya kalau lebih dari 30 hari. Kan ada penyakit-penyakit kronis ya yang dikecualikan dalam 1 tahun, yaitu misalnya TBC. Gitu ya. Karena biasanya TBC kan pengobatannya panjang nih, lebih dari 6 bulan kan, jadi dikecualikan dalam 1 tahun pertama. Sayang nanti kalau telat, ngulang lagi dari awal, gitu ya. Terus pertanyaan kedua tadi ada limitnya nggak gitu ya? Iya. Limit apa nih? Limit preminya dari yang kita pasarkan. Oh, limitnya bebas sebetulnya, limitnya. Tetapi memang nanti ada sesi khusus ya untuk pembelajaran lebih detail ya, Prilia ya. Saya bahas sedikit, tapi memang sepengalaman kami untuk premi yang besar kita pernah closing itu setahun itu 200 juta untuk satu nasabah. Jadi semakin tinggi yang kita closingkan, ilmunya harus banyak gitu. Artinya sebetulnya unlimited sih, kita mau premi berapapun gitu. Mau yang 300.000, mau yang 100.000, PHX masih saya 100.000. Atau misalnya yang ratusan juta juga bisa. Tapi memang bagaimana kita menceritakan atau mendeliver pengalaman, pengetahuannya. Mungkin nanti harus rajin-rajin training ya, biar bisa besar. Karena dengan besar kita dapatnya besar juga. Gitu. Leader lain ada yang menambahkan? Mohon maaf karena saya baru sembuh dari COVID yang sudah lama. Barangkali ada yang kurang. Ya, mungkin buat teman-teman, buat tentang produk, tenang aja. Kalau misalnya teman-teman berminat untuk join dengan pekerjaan ini, nanti akan ada pelatihan khusus kok, tenang aja. Ya, pelatihan khusus tentang produk segala macam ada semua.
Jadi Tapi jangan saya khawatir. happy loh. Saya happy loh. Ternyata teman-teman udah pengen maju nih ke produk. Wah, udah nggak sabar nih kayaknya nih. Saya Mantap. jawab juga Pak Erwin ya, Pak Erwin. Jadi nanti ada selanjutnya, sisi selanjutnya. Silakan. Oke. Iya Pak, baik Pak. Siap, terima kasih. Oke. Oke. Ya, Jadi dulu teman-teman join-nya. Pastikan dulu. Permisi. oke. Baik, Yang terakhir ya, silakan. Pak Sufyan, silakan. Ya, izin Pak, tadi saya kurang jelas untuk yang tadi kan ada dua tipe di sini untuk masuk bergabung, yang freelance dan yang menjadi pekerjanya begitu. Nah, yang freelance-nya memang tidak ada target, tapi yang pekerjanya itu bagaimana Bu penjelasannya dari penggajian, lalu kemudian target dan insentifnya itu bagaimana Bu? Kurang jelas tadi. Boleh minta tolong Dr. Sanjay ya? Boleh. Mohon maaf Bu ya. Ya, jadi teman-teman di sini nanti untuk dari sistem partner bisnis kami Prudential itu ada 2 jalur untuk menjadi bisnis affiliator ini. Pertama adalah jalur reguler. Ya, ini adalah untuk yang freelance atau part timer atau kita sebutnya bukan part time, jadi full hard. Jadi tidak ada target minimal. Ya, dan ibaratnya bisa bekerja dengan pekerjaan yang lain juga seperti dokter Lia, bekerja di rumah sakit segala macam, itu tidak ada masalah. Nah, jalur yang kedua adalah sebutnya ProVenture. ProVenture ini adalah jalur seperti seorang karyawan. Itu ada jadwal-jadwalnya, itu harus full time, tidak boleh bekerja di perusahaan lain. Jadi hanya satu tempat. Itu nanti ada disebutnya allowance. Ya, jadi allowance itu adalah seperti uang tunjangan. Ya, disebut gaji ya mirip tapi bukan gaji. Ya, jadi tunjangan. Gitu. Nah, tapi untuk ProVenture ini ada kriteria khususnya. Nanti silakan hubungi ke pengundang Pak Sufyan ya. Nanti Pak Ruby nanti bisa jelaskan lebih lanjut apakah Bapak bisa ngambil 2 jalur atau hanya bisa pilih satu. Karena ProVenture itu betul-betul jalur yang khusus dan eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang bisa, tidak semua orang. Gitu ya. Buat teman-teman yang lain juga sama mungkin bertanya-tanya, silakan tanyakan ke pengundangnya, apakah memang saya bisa mengikuti jalur ProVenture atau harus jalur yang reguler. Itu aja ya. Mungkin menjawab Pak Sufyan. Ya, sudah. Terima kasih Pak. Oke, mungkin waktu juga sudah ya 1 jam lebih sedikit. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sebelum saya menutup, mungkin kita akan foto bersama sebagai bukti kehadiran teman-teman mengikuti acara ini yang kita akan sampaikan kepada pengundangnya. Silakan kameranya di-on-kan. Kita akan melakukan pengambilan foto. Ya, saya tunggu mungkin 5 detik ya. Nanti akan ada 2 kali pengambilan karena ada 2 tangkapan layar. Oke, saya hitung mundur ya. Untuk tangkapan layar pertama, 3, 2, 1. Tahan ya, tahan dulu. Bentar. Oke, layar kedua. Oke, tahan dulu. Oke, yes. Sudah teman-teman? Ya, oke. Dengan demikian acara presentasi bisnis affiliate pada malam ini setelah berakhir. Jangan lupa untuk segera hubungi pengundangnya apabila teman-teman semua tertarik untuk melanjutkan proses dari rekrutmen ini. Karena apabila teman-teman tidak menghubungi pengundang, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa teman-teman tidak tertarik atau tidak sesuai dengan apa yang teman-teman cari. Ya, dan jangan takut akan ada pelatihan lanjutan apabila teman-teman ingin melanjutkan sesi ini. Oke, saya mau memutuskan untuk jadi affiliator. Apa langkah-langkahnya dan apa trainingnya nanti sudah disiapkan semuanya. Dan itu semua free. Tadi dokter dia untuk melakukan training untuk di bisnisnya, dia harus keluarin uang 120 juta untuk training. Tapi di sini disiapkan semuanya gratis. Tinggal teman-teman siapkan waktunya untuk belajar. Itu aja ya. Oke, selamat malam dan selamat pagi. Ya, semangat pagi. Sampai bertemu Selamat lagi. malam, Dok. Lagi. Terima kasih. Salam sukses semuanya ya.